Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, pada pembelajaran kali ini kita akan kembali berfokus pada materi IPA. Nah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kali ini kita bahas kelanjutannya, yaitu perkembangbiakan hewan. Seperti apa perkembangbiakan hewan itu? Silakan simak pembahasan dari Ustaz Rizal berikut ini. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Sebagaimana pada perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga dibagi menjadi perkembangan generatif dan vegetatif. Generatif artinya ada dua induk, yaitu induk jantan dan betina, sedangkan vegetatif hanya melibatkan satu induk. Nah, yang membedakan juga generatif itu melalui proses pembuahan, sedangkan vegetatif tanpa melalui proses pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah pertemuan sel sperma jantan dan sel ovum betina. Nah, jadi ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi ada perkembangbiakan dengan yang makhluk hidup sejenisnya, yaitu antara jantan dan betina. Ada yang melalui diri sendiri, yaitu proses vegetatif tanpa pembuahan. Itulah yang dimaksud. Nah, kemudian pembuahan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan yang di luar tubuh induk betina dan pembuahan yang di dalam tubuh induk betina. Yang di luar disebut fertilisasi eksternal, sedangkan yang di dalam disebut fertilisasi internal. Nah, contohnya yang pembuahan di luar atau eksternal adalah ikan dan katak. Jadi, pertemuan sel jantan dan betina ini terjadi di luar tubuh betinanya. Jadi, kalau ikan dan katak ini pertemuannya di air, jadi nanti langsung membentuk telur di permukaan air atau menempel di objek tertentu. Nah, sedangkan kalau di dalam atau internal, yaitu pertemuan sel jantan dan betinanya terjadi di dalam tubuh betina. Contohnya ayam, kucing, sapi, dan kebanyakan hewan lainnya itu pembuahannya secara internal. Oke, selanjutnya kita ke perkembangbiakan generatif. Pada hewan, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi karena di kelas-kelas sebelumnya sudah dipelajari. Ovipar bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur beranak. Apa bedanya? Kalau ovipar, embrio ini calon bayi atau calon makhluk hidup baru tumbuh di luar tubuh induk betina, yaitu di dalam cangkang telur. Embrionya ada di dalam cangkang telur, kemudian cangkang telurnya dikeluarkan oleh induk betinanya. Nah, embrio ini selama masa pembentukan sampai bisa menjadi bayi atau makhluk hidup yang baru itu mendapatkan makanan dari telur. Jadi telurnya ini selama dirami, embrionya itu tumbuh. Jadi kalau kalian biasa melihat isinya telur, kuning dan putihnya telur itu adalah cadangan makanan untuk embrionya. Embrionya itu sendiri kecil sekali bentuknya ketika belum tumbuh. Jadi kalau tidak kita teliti tidak kelihatan kalau misalnya kita memecahkan telur. Oke, contohnya ovipar ada ayam, bebek, dan katak. Sedangkan vivipar yaitu beranak, embrionya tumbuh di dalam rahim induk betina. Nah, jadi embrio ini tapi di dalam rahim dan tetap ada di perut ibunya. Dan selama tumbuh menjadi bayi,
embrio ini mendapatkan makanan dari induk betina melalui ari-ari. Contohnya adalah kelinci, sapi, kelelawar, dan paus. Semua hewan mamalia kecuali platypus dan ada satu lagi, saya lupa namanya. Oke. Jadi ada beberapa mamalia yang bertelur, tapi kebanyakan mamalia atau hewan menyusui itu secara vivipar atau beranak. Kemudian yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar itu mirip dengan vivipar, yaitu embrio tumbuh di dalam cangkang telur. Nah, tapi kalau ovipar telurnya dikeluarkan oleh betina, tapi kalau ovovivipar telurnya tetap di perut. Nah, jadi telurnya itu dikandung di dalam tubuh induk betina. Terus apa bedanya dengan vivipar? Bedanya, kalau vivipar, embrio ini mendapatkan makanan dari ari-ari langsung dari ibunya, tapi kalau ovovivipar, embrionya ini cadangan makannya dari kuning telur. Nah, dari kuning dan putih telur itu menjadi sumber makanan embrio ovovivipar. Nah, itu ya. Jadi ovovivipar ini seperti peralihan antara bertelur ke beranak, dia dari tengah-tengah. Nah, ketika dilahirkan, telur tersebut langsung menetas, tidak tumbuh dulu dari embrio menjadi bayi hewan, tapi ketika telurnya dikeluarkan, telur itu langsung menetas, dan bahkan beberapa menetasnya di dalam kandungan ibunya. Nah, jadi tidak perlu dirami selama berhari-hari lagi, langsung menetas. Nah, contohnya adalah hiu, ikan pari, dan ular boa. Nah, inilah perkembangbiakan generatif pada hewan. Kemudian kita ke perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Ingat, vegetatif itu tanpa melalui proses pembuahan. Pertama ada membelah diri. Nah, ini sama seperti perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Caranya persis, yaitu sel tubuhnya terbagi dua secara langsung seperti ini. Jadi ini membelah diri ini terjadi pada hewan bersel satu. Ada tumbuhan bersel satu, ada hewan bersel satu, dan perkembangbiakannya sama, yaitu dengan membelah diri. Dari sel tunggal, kemudian inti selnya membelah, kemudian perlahan-lahan selnya ini menjadi dua, memisahkan diri, dan masing-masing menjadi makhluk hidup baru. Dan ini adalah hewan yang mikroskopis atau berukuran sangat kecil dan tidak kasat mata. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh paramecium. Kemudian ini adalah contoh amuba. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua secara tunas. Ini juga sama seperti perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi pada hewan yang berkembangbiak dengan tunas akan muncul tonjolan seperti ini, seperti tunas pisang atau tunas bambu. Dia muncul sedikit-sedikit, kemudian tumbuh menjadi makhluk hidup baru, kemudian memisahkan diri. Nah, contohnya adalah hydra dan anemon laut. Ini hydra, ini anemon laut. Jadi anemon laut itu yang biasa ada di tempat tinggalnya ikan Nemo. Kalau kalian nonton kartun Finding Nemo, kalian tentu tahu seperti apa. Nah, ini hati-hati, ini adalah hewan, bukan tumbuhan ya. Meskipun bentuknya seperti rumput, tapi anemon laut ini adalah hewan. Nah, kenapa hewan? Nah, nanti kita diskusikan di lain waktu ya. Selanjutnya ada fragmentasi atau memutuskan diri. Nah, jadi ini mirip dengan membelah diri. Hanya saja kalau membelah diri itu ada hewan bersel satu dan selnya langsung membelah. Tapi kalau ini tubuhnya yang membelah. Nah, dan tidak hanya menjadi dua, bisa saja menjadi tiga seperti contoh ini. Ini adalah cacing planaria. Dia terputus menjadi tiga dan masing-masing potongan tubuhnya ini tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Nah, seperti ini. Bahkan kalau misalkan kalian menemukan cacing pipih ini, kemudian kalian putus-putuskan menjadi banyak dan masing-masing potongannya nanti akan tumbuh menjadi cacing pipih yang baru. Nah, selain cacing pipih,
Contohnya adalah bintang laut. Nah, ini contoh bintang laut yang baru saja melakukan fragmentasi. Dia kakinya putus satu, kemudian mulai muncul sedikit demi sedikit anggota tubuh yang lain sehingga nanti akan menjadi bintang laut yang berkaki 5. Nah, seperti itulah perkembangbiakan perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Jadi seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif. Nah, seperti itulah kira-kira ringkasan materinya. Oh iya, materi ini juga bisa kalian lihat di buku tema A halaman halaman 93 sampai 96 dan halaman 145 sampai 146. Jadi silakan kalian baca-baca halaman tersebut untuk lebih memahami materi ini. Salih-salihah, demikianlah penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Tugas untuk kalian sederhana, mirip seperti ketika Ustadz memberikan penjelasan perkembangbiakan tumbuhan kemarin. Kalian cukup meneliti hewan yang ada di sekitar kalian. Bisa hewan peliharaan atau hewan lain yang mudah kalian temui dan aman di lingkungan sekitar kalian. Kalian amati dan kalian sebutkan bagaimana proses perkembangbiakannya berdasarkan ciri-ciri yang kalian temukan. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.